perkenalkan, nama saya Francisca Hua, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Endo. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Arwanti. Beliau adalah guru prakarya di SMP 1 Atap Polo Ara. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Baik. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Jadi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas nanti. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan kenapa kita hari ini melakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Lalu nanti ada pertanyaan, beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu yang perlu Ibu sampaikan kepada saya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Iya Ibu, berdasarkan rancangan yang saya tulis di sini ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu 1 memahami jenis kayu, bambu dan rotan, yang kedua memahami sifat kayu, bambu dan rotan. Baik Ibu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Baik Ibu, area pengembangan mungkin saya menggunakan 2, yaitu pengembangan pengetahuan dan pengembangan keterampilan. Jadi area pengembangan itu ada 2 aspek. Yang pertama itu aspek pengamatan dan juga aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajaran, terus metode pembelajaran, lalu mungkin ada dia punya model pembelajaran. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan untuk pembelajaran membagikan kelompok sesuai kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Dan untuk model pembelajaran menggunakan model problem based learning, yaitu berbasis masalah. Untuk metode yang saya gunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu yaitu strategi yang digunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Menggunakan pembelajaran problem based learning dan metode yang digunakan adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan. Dan bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Iya, untuk media pembelajaran mungkin saya akan mempergunakan beberapa contoh konteks hasil observasi, kemudian LKPD, kemudian salin ke PowerPoint dan juga ke laptop. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran di dalam kelas ini, Ibu? Iya, jam mungkin, terus di kelas berapa dan di hari apa? Iya Ibu, saya akan melakukan pembelajaran dalam kelas yaitu hari Rabu kelas 9 di jam 9. Jadi mungkin itu berarti di jam kedua ya Ibu ya. Baik Ibu, hari besok kalau begitu berarti besok di hari Rabu kan besok saya akan melakukan kegiatan observasi di kelasnya Ibu ya. Jadi saya juga akan melihat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti, yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir, yaitu pasca observasi. Nah, kali ini adalah percakapan pra-observasi. Setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas, saya melakukan observasi, nanti kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan ini? Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang mau digunakan. Mudah-mudahan saya mau gunakan mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang dan di pra-observasi ini. Sampai ketemu di observasi di hari Rabu besok. Ya Ibu ya? Iya, baik. Nanti besok saya akan lakukan observasi di kelas Ibu. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di kelas Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi, Bu.
biar pelajaran kita berjalan dengan lancar. Satu orang berpimpin doanya. Ambil sikap untuk berdoa. Teman-teman dan ibu guru, marilah persiapkan hati dan batin kita untuk berdoa dan izinkanlah saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dari Bapa dan Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa. Oke, terima kasih, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, yang kedua akan bawakan pelajaran hari ini yaitu pelajaran prakarya di kelas 9B. Itu tentang materinya tentang bagaimana kita mengenali jenis, sifat, karakter, dan teknik dalam pengolahan bahan bambu, rotan, dan kayu. Oke, sebelum kita escape dulu ya, supaya kita tetap semangat. Ayo, berdiri semuanya dulu, berdiri. Kita escape dulu biar kita semangat. Oke, di SPG-nya di sini teman, di sana teman. Yang satu orang yang pimpinnya dulu. Sini teman, 3. Sini teman, di sana teman, mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling sayang dan tolong dengan teman. Oke, silakan duduk. Semangat? Semangat! Oke, sebelum masuk materi kita harus semangat. Di materi ini kita akan pelajari hanya 2 tujuan, yaitu yang pertama kita harus memahami tentang jenis dari rotan, kayu, dan bambu. Yang kedua, kita harus memahami tentang karakteristik dari rotan, kayu, dan bambu. Oke, ada berapa tujuan? 2 tujuan. Yang pertama memahami tentang Jenis dari rotan, kayu, dan bambu. sedangkan yang kedua memahami tentang karakteristik dari Dari rotan, rotan, kayu, dan bambu. Di sekitar kita punya lingkungan masyarakat. Pasti kita akan tahu apa itu rotan, apa itu kayu, apa itu bambu. Tahu rotan? Tahu. Tahu kayu? Tahu. Bambu? Tahu. Oke. Kalau kayu itu apa sih? Jangan tahu ya. Kayu. Kita harus memahami. Kita kan harus memahami kayu. Oh, kayu itu seperti ini. Contohnya seperti ini. Kayu itu apa? Siapa yang bisa? Kayu, bambu, rotan, jawab saja. Jawab saja apa yang kamu ketahui. Bagian batang atau cabang? Ayo. Iya. Bagian batang atau cabang? Yang apa? Yang menurut si Tasya, bagian batang atau cabang? Iya. Kayu juga bagian batang atau cabang? Otomatis bagian batang atau cabang yang keras. Tepuk tangan dulu untuk Tasya. Itu merupakan kayu.
Berarti dari bagian ketiga-tiga ini berarti kayu yang paling keras. Ada tidak yang kamu ketahui tentang kayu? Kayu apa saja yang kamu ketahui? Kayu jati, kayu mahoni, kayu cendana yang kita ketahui ya. Yang ini sekarang di depan kalian ini ada meja. Meja ini dari kayu. Ini dari kayu. Berarti apa yang kita nikmati, apa yang kita ini bahannya itu yang dipergunakan. Begitu juga bambu, begitu juga rotan. Karakteristiknya yaitu contoh dari kayu. Kayu bisa membuat meja. Apalagi? Lemari. Rotan bisa tidak? Bisa. Rotan juga bisa. Rotan sama kayu, kayunya lebih kuat. Rotan juga kuat. Begitu juga bambu. Bambu bisa buat kursi tidak? Bisa. Selain kursi yang kamu ketahui. Selain itu, meja juga bisa terbuat dari bambu. Itu merupakan bagaimana cara kita memahami tentang jenis dari rotan, kayu, dan bambu. Sekarang oke, sebelumnya itu Ibu mau jelaskan dulu berbagai macam tentang kayu, berbagai macam tentang rotan, berbagai jenis tentang bambu. Kalau untuk kayu itu yang kita ketahui itu yang pertama yang Ibu ketahui bahwa kayu merbau. Pernah dengar kayu merbau? Belum ya? Pernah, cuma tidak tahu jenis kayu merbau itu seperti apa. Kayu merbau itu berada di Indonesia. Tepatnya di Pulau Papua. Itu kayu merbau. Kedua, kayu cendana. Pernah lihat kayu cendana? Pernah. Iya. Kayu cendana adalah ciri khas yang memiliki kayu yang paling keras yang bisa kita dibuatkan meja tadi yang Ibu sudah jelaskan. Begitu juga dengan rotan. Oke, rotan juga memiliki berbagai macam rotan, yaitu rotan semambu, rotan buyung. Rotan semambu ini di daerah yang paling kering, sedangkan rotan semambu ini digolongkan rotan kecil di beberapa daerah. Oke, materinya bisa dipahami anak-anak? Bisa. Bisa? Bisa. Kalau bisa, bagaimana kalau kita bentuk kelompok? Ya, kelompoknya ini cukup 3 kelompok saja. Ayo bentuk kelompoknya. Tiga kelompok ya. 1 kelompok, 2 kelompok, 3-nya mana? 3-nya sudah pakai. 3 kelompok, Ibu kasih soal dulu. Soal yang pertama, jenis bahan keras apa? Yang digunakan sebagai bahan kerajinan. Cukup 1 orang saja yang catat. Kan dalam kelompok pasti ada moderator, Membaca. dan menulis. Ya, sudah? Jenis bahan keras apa saja yang digunakan sebagai bahan kerajinan? 2. Apa saja kah? Fungsi produk kerajinan yang dihasilkan. Apa sajakah fungsi produk kerajinan yang dihasilkan? Sedangkan nomor 3, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan tersebut?
Oke, sekarang kerja, Ibu kasih waktu hanya saja ya. Dari 3 kelompok cukup 2 kelompok yang presentasinya di depan. Ayo cepat mulai kerja sekarang. Ayo, saling diskusi ya, namanya diskusi itu saling kerjasama. Ayo. Ayo cepat sudah. Ayo cepat. Ayo. Oke, sudah? Sudah? Sudah kelompok 1? Kelompok 2? 3? Presentasinya cukup kelompok 1 dengan kelompok 2 ya, 2 kelompok. Mengingat dengan waktu. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Berhubungan kelompok 1 sudah. Kelompok 1 bisa maju. Di depan saja ya. Dalam berdiskusi pasti ada moderator, dengan pembaca. Berarti otomatis yang bekerja di sini adalah moderator. Oke, kita dengarkan sama-sama dulu ya. Dari kelompok
Oke, dengarkan sama-sama. Nomor 1, jenis bahan keras apa yang digunakan bahan kerajinan, yaitu kayu, rotan, dan bambu. Nomor 2, apa saja fungsi produk kerajinan yang dihasilkan, yaitu kayu bisa membuat meja, rotan bisa membuat kipas, bambu bisa membuat kursi anyam. Nomor 3, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan itu, yaitu kayu disensor dan dipahat. Yang kedua, rotan dilengkung dan dibentuk sesuai rancangan. Yang ketiga, bambu dipotong, dibelah, dan dianyam. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah apakah kelompok lain ingin bertanya atas Pas dengan jawaban yang mereka paparkan itu? Pas. Pas? Pas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekian dan terima kasih. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Ada? Ada pertanyaan? Ataukah memiliki jawaban yang sama? Tidak. Kalau memang tidak ada memiliki jawaban yang sama, otomatis ada pertanyaan. Ada perbedaan. Dari kelompok 1 sudah memaparkan bahwa yang pertama nomor 1 jenis bahan apa saja, yaitu kayu, rotan dengan bambu. Ya, yang keduanya itu tentang fungsi. Yang ketiganya tentang proses pembuatannya dari bambu, rotan, dan kayu. Sudah dijelaskan. Ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti kita tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 ada perbedaan dengan kelompok 1. Jadi kelompok 2 diberikan waktu untuk memaparkan hasil diskusinya. Dari kelompok 1 kalau memang tidak ada perbedaan berarti ada pertanyaan sebenarnya ya. Agak cepat. Cukup 2 orang saja moderator, nanti dia promosi di situ saja. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kami mewakili dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Tanpa perlu berpanjang kata, saya langsung serahkan kepada kita. Nomor 1, jenis bahan keras. Nomor 1, jenis bahan keras apa yang digunakan sebagai bahan kerajinan, yaitu rotan, bambu, kayu, dan tempurung kelapa. Nomor 2, apa sajakah fungsi produk kerajinan yang dihasilkan? Kerajinan yang dihasilkan dari kayu adalah lemari. Fungsi lemari untuk menyimpan pakaian. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan produk kerajinan tersebut? Pertama-tama memilih kayu yang keras dan kuat. Yang kedua, membuat pola bentuk lemari. Yang ketiga, setelah itu mewarnai sesuai dengan keinginan sendiri. Oke. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Tepuk tangan dulu. Itulah hasil diskusi kelompok 2. Dalam arti di sini, antara kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 2 ini menjelaskan lagi fungsi lemarinya untuk melepas pakaian, fungsi rotan ketika sudah jadi untuk apa, gitu. Itu kelompok 2. Ayo silakan moderator kelompok 2 lanjutkan. Kelompok 2 Apakah ada pertanyaan? Jika ada, kami akan membuka sesi pertanyaan dengan 1 pertanyaan. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2.
sebagai permintaan dari kelompok 2. Ayo, pertanyaannya. Apa nama kayu yang digunakan membuat lemari? Apa nama kayu yang digunakan untuk membuat lemari? Yang tadi dijelaskan tentang pembuatan lemari. Oke. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Iya, mencoba ya. Mencoba untuk menjawab. Nama kayu yang dipakai untuk membuat lemari adalah kayu cendana. Bagaimana dengan jawaban kami? Apakah kelompok 1 terima? Bagaimana kelompok 1 terima dengan jawaban dari yang dipertanyakan? Jawabannya itu mereka mencoba bahwa kayu yang untuk membuat lemari adalah kayu cendana. Bagaimana kelompok 1? Pas. Pas. Tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan dari kelompok 3 mungkin? Satu pertanyaan lagi? Dibuka atau? Silakan. Silakan kepada moderator. Kami akan menutup sesi pertanyaan. Iya. Oke, karena permintaan ibu tadi hanya cukup 2 kelompok saja ya untuk mendapatkan hasil diskusi. Jawabannya dari kelompok 1 dengan kelompok 2 sebenarnya searah. Cuma perbedaannya itu di kelompok 2 lebih terperinci, artinya dia lebih menjelaskan pada fungsinya. Contoh seperti kayu. Kayu dibuat untuk menyimpan seperti lemari, untuk menyimpan pakaian dan sebagainya. Dan begitu juga kelompok 3 yang ibu harapkan sama jawabannya atau sama punya pengetahuan atau pembahasannya itu sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Bahwa dari apa yang kita diskusi ini, dari 3 soal ini, dari ketiga soal ini ibu bisa merangkumkan ya bahwa dari jenis-jenis rotan, jenis-jenis kayu, jenis-jenis bambu itu bisa dipergunakan dalam kita kehidupan. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya. Kembali lagi ke percakapan pasca observasi bersama saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ende. Tentunya masih dengan Ibu Arwanti sebagai guru prakarya yang telah melakukan observasi kelas kemarin ya Ibu ya. Dan juga dengan Ibu Erin sebagai pengajar praktik Kabupaten Ende. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, apa kabar? Baik. Ibu Arwanti kabarnya baik ya Ibu ya? Ya. Baik Ibu, di percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran dalam kelas kemarin ya Ibu ya. Tujuannya itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi di kelas kemarin? Tentu saya merasa senang dan sudah berjalan dengan baik Ibu. Ya, baik Ibu. Mungkin Ibu bisa menceritakan kembali area apa yang dikembangkan atau langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk tahapan pembuat perangkat pembelajaran, kalau area yang saya buatkan itu 2 area, itu area pengembangan, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Ya. Nah, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau seperti apa? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan dulu yang saya temukan. Nah, menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangan atau kendala-kendala pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi yang mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak aktif, yang terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, dan artinya siswa tersebut kurang aktif dalam kelas. Oh iya.
Berarti masih ada siswa yang tidak terlibat di dalam kelas. Berarti bagaimana Ibu mengelola kelas dengan baik sehingga proses pembelajaran kembali menjadi lebih kondusif lagi ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Kira-kira mengapa bisa terjadi? Kenapa ada siswa yang kurang aktif atau tidak terlibat dalam kelas? Mungkin bisa saya ceritakan bahwa dengan pembagian kelompok siswa terlalu banyak, otomatis. Dan juga akan membagikan kelompok, ada yang belajarnya visual, ada belajar auditory, ada belajar kinestik, dan sesuai kenyamanan sehingga akan merasa lebih nyaman di dalam kelas. Mungkin saya juga akan melakukan pertanyaan kepada anak tersebut, menyelesaikan anak di kelas itu seperti apa. Berarti membuat anak-anak lebih nyaman sehingga mereka harus dengan gaya masing-masing. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestik. Seperti itu ya Ibu ya. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini dapat realisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan proses pembelajaran yang kemarin ya Ibu ya. Saya tunggu cerita dari Ibu berkaitan dengan realisasinya atau tidak. Lalu kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan atau rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin saya akan melakukan secepatnya, mungkin di awal semester atau di semester genap. Ya. Mudah-mudahan yang Ibu inginkan ini dapat terrealisasi dan selanjutnya saya berikan kepada Ibu pengajar praktik Ibu Erin untuk memberikan umpan balik mengenai observasi kelas. Baik, terima kasih, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan. Percakapan pasca observasi yang sangat luar biasa sudah dilakukan oleh Ibu Siska sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ende dan juga Ibu Arwati sebagai rekan dari calon guru penggerak ini. Terima kasih sudah melakukan observasi pada pasca hari ini. Terima kasih Ibu Arwati sudah bersedia membantu kami dan berbagi serta belajar bersama kami berdua. Lebih lagi sudah membantu Ibu Siska dan berbagi belajar bersama Ibu Siska dalam program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 ini. Tadi percakapan observasinya sangat luar biasa. Ibu Siska sudah menuntun Ibu Arwati untuk menemukan solusi dari hal yang masih kurang dalam proses pembelajaran yang sudah diobservasi kemarin. Kiranya proses ini di waktu-waktu yang akan datang terus berlanjut. Ibu berdua ataupun rekan-rekan sejawat di sekolah ini terus mengembangkan sikap kolaborasi, belajar dan berbagi bersama dalam mewujudkan metode belajar ataupun penerapan pembelajaran yang lebih berdampak pada pesertanya sesuai dengan karakteristiknya seperti yang sudah digambarkan Ibu Arwati tadi. Itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang. Terima kasih atas umpan balik dan tanggapan-tanggapan dari Ibu tentunya terkait dengan pasca observasi awalnya pra-observasi kami sendiri dan terkhusus hari ini umpan balik dari Ibu terkait dengan pasca observasi dan akhirnya rangkaian kita mulai dari pra-observasi, observasi kelas dan pasca observasi telah ini kita lakukan dengan baik dan saya akhiri kegiatan dengan kegiatan kita hari ini dengan ucapan terima kasih banyak Ibu ya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang.